'cause you know they're gonna say it anyway. Who cares if they laugh at what we do? 'Cause it's only me and you that know the truth. Little finger to the sky, they don't know about you and I. We've been rolling deeper than they'll ever know. Even though I broke your heart, no, that won't keep us apart. Baby, I know, I'm not giving you up. If you want my love, then you got it. Anytime you want it, baby, bring your body back to me. They can call me foolish and stupid, don't know what I've done, but baby, bring your body back to me. If you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah. Saya kuliah di Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis. Stambuk saya 083 2018 0055. Saya sedang berada di Desa Matabulu, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng. Saya sedang melaksanakan praktik lapangan kearifan lokal dan modal sosial, di mana responden saya satu keluarga, yang dimana kepala keluarganya itu Bapak Saharudin, yang dimana dia berprofesi sebagai petani padi, dia juga sebagai pembuat gula. Saya sedang berada di lokasi beliau yang biasa dibilang asering atau tempat pembuat gulanya. Beliau memiliki istri yang bernama Rosmini, pekerja rumah tangga. Dia memiliki 3 orang anak. Itu pertama itu Surahmi. Kebetulan ini Surahmi juga kuliah di Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi. Anak kedua itu bernama Yuliana. Dia baru mau kuliah. Yang ketiga itu Nur Akbar. Dia masih sekolah dasar. Dari hasil wawancara dan cerita dari responden dari Bapak Saharudin beserta keluarganya, saya diceritakan beberapa tradisi yang masih mereka laksanakan. Yang pertama yaitu Mak Doje Bine. Tradisi yang dilakukan sehari sebelum menabur benih, di mana kegiatan ini dilakukan acara makan bersama antar sesama petani, dan diadakan yang namanya acara mak baca doang, yang mana benih yang akan ditabur didoakan agar benih ini bisa subur sehingga menghasilkan padi dengan kualitas yang bagus. Yang kedua yaitu ada yang namanya mampo atau menyemai benih. Kegiatan yang dilakukan setelah Mak Doje Bine dilakukan. Menyemai benih dilakukan masyarakat Sopeng setelah dilakukannya yaitu acara Mak Doje Bine. Menyemai bine tidak serta merta dilakukan secara biasa. Ada tata cara yang dilakukan dari yang diajarkan orang tua kita zaman dahulu. Bisa dibilang secara turun-temurun, tidak boleh dilakukan serta-merta dan asal menabur saja. Yang ketiga yaitu ada namanya masisi atau mencabut benih. Masisi dilakukan setelah 20 hari benih ditabur. Masisi dilakukan 4 atau 5 orang, disesuaikan dengan luas lahan sawah dan banyaknya benih. Itu dilakukan sangat memerhatikan tata cara ataupun tradisi orang tua kami zaman dahulu. Tidak boleh menyalahi aturan adat. Setelah masisi selesai, barulah kemudian benih ini ditanam kembali ke lahan.
yang akan ditanami. Yang keempat yaitu mengepi. Mengepi adalah tradisi ini dilakukan guna masyarakat guna menyambut kemunculan buah padi baru. Biasanya menggunakan daun sirih merah, sirih taka, dan panini. Panini ini semacam temulawak yang ditumbuk kemudian dihancurkan, kemudian dicampur dengan air. Nah, inilah sirih merah dan sirih taka sebagai media pengepi atau media penabur air dari panini ini. Yang kelima itu ada namanya mapamula. Merupakan tradisi sebelum memanen. Biasanya dilakukan sehari sebelum memanen, yang artinya padi yang sudah matang yang besoknya akan dipanen. Ada kemudian tradisi yang dilakukan sebelumnya, artinya tradisi yang dilakukan agar pemanenan esoknya bisa berjalan lancar. Biasanya dilakukan di rumah-rumah adat atau rumah pemuka adat. Sama seperti tadi Mak Doja Bine, dilakukan secara meriah antara semua petani berkumpul dan melakukan membaca doa agar kemudian saat kegiatan pemanenan bisa lancar. Yang keenam itu acara Mapedendang. Acara Mapedendang ini sebenarnya acara yang sangat meriah. Ada sebagai perwujudan euforia setelah hasil panen yang dituai para petani, kemudian diadakan acara besar, acara sukacita atas berkat panen yang melimpah. Ini dilakukan di semacam rumah adat, tempat berkumpulnya masyarakat para petani. Bukan saja petani yang berkumpul, melainkan aparat pemerintah dari kabupaten juga kumpul. Biasanya pemerintah itu menyumbangkan sapi untuk dimakan bersama. Mapedendang ini sebenarnya acara simbolis saat menumbuk padi, semacam seni musik. Di dalamnya itu ada namanya alungan, meja untuk menumbuk. Nah, di sini yang menumbuk itu terdiri atas 4 orang perempuan yang diiringi dengan musik gendang, 2 orang laki-laki, dan 2 orang laki-laki sebagai yang namanya bisa dibilang di sini namanya sere atau menari. Dan 2 orang perempuan lagi sebagai musik pengiring. Mapedendang ini memiliki arti yang sangat banyak. Maksudnya sebagai perwujudan rasa terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa telah melimpahkan hasil panen yang melimpah kepada masyarakat. Dan acara Mapedendang ini disambut dengan meriah semua kalangan masyarakat. Dari hasil wawancara dan cerita singkat dari Bapak Sahrudin, saya mengumpulkan beberapa pertanyaan. Ada 7 pertanyaan saya tanyakan kepada Bapak Sahrudin. Jadi yang pertama itu, dalam berusaha tani, apakah Bapak sekeluarga masih melakukan tradisi dari orang tua kita dahulu? Menurut beliau, ya dari dulu sampai sekarang masih dilakukan, karena kami para petani di sini bisa dibilang yang mengajarkan menanam adalah orang tua kami, dan tradisi-tradisi yang diwariskan leluhur masih kami lakukan. Kalau bukan kami yang lanjutkan, siapa lagi? Jadi bisa dibilang masyarakat di sini itu masih mempertahankan proses
pertanyaannya secara tradisional, meskipun ada beberapa menggunakan teknologi yang sudah modern. Yang kedua yaitu pertanyaannya, dengan adanya tradisi seperti yang dijelaskan tadi, apakah anak muda di desa Bapak masih antusias? Menurut beliau, jujur, sekarang anak muda khususnya di desa ini sebagian besar sudah tidak mau lagi meneruskan. Mereka tidak tertarik dengan hal-hal seperti tradisi bercocok tanam ini lagi. Mereka lebih tertarik dengan main HP dan sebagainya. Nah, disinilah sebenarnya dampak negatif dari adanya teknologi. Kita sadari bahwasanya teknologi memanglah semakin hari semakin maju, tapi anak-anak sekarang mengartikan bahwa teknologi makin malas dirinya. Yang ketiga yaitu, dalam keluarga Bapak apakah semuanya masih melaksanakan tradisi seperti yang dijelaskan tadi? Menurut beliau, alhamdulillah masih nak, semua mendukung dan semua masih mempertahankan tradisi. Yang keempat yaitu, nilai-nilai tradisi yang Bapak ajarkan kepada anak-anak Bapak. Menurut beliau, saya itu nak dari kecil saya ajarkan kepada anak-anak saya. Tradisi ini dari dulu orang tua kita lakukan sejauh sebelum adanya teknologi. Artinya, tanpa teknologi, proses pertanian di desa ini bisa berjalan lancar. Bahkan hasil panen yang dituai alhamdulillah bagus. Tapi yang perlu kita garis bawahi, tradisi dan agama tidak boleh dicampur. Beda cerita lagi, karena semata-mata Allah yang atur semua. Dan artinya di sini masyarakat di sini masih melakukan tradisi, tapi tidak mencampur adukan antara tradisi dengan agama. Yang kelima itu, bagaimana dampak adanya terhadap teknologi terhadap pertanian Bapak? Menurut beliau, kalau dari saya nak ada dua dampak, yaitu positif dan negatif. Kalau positifnya, segalanya lebih mudah. Contohnya, dalam membajak sawah, kita menggunakan traktor, kita lebih dimudahkan. Tapi dampak negatifnya, dalam menggunakan contohnya pestisida dan pupuk secara berlebihan, otomatis kandungan tanah sehari makin hari akan kandungannya rusak. Yang keenam itu, apakah pemerintah turut andil serta dalam tradisi ini? Menurut beliau, alhamdulillah, untuk pemerintahan Sopeng, menurut saya juga maksudnya pemerintahan Sopeng sangat mendukung dengan adanya tradisi ini. Buktinya masih dilaksanakan tradisi-tradisi yang khas dari Kabupaten Sopeng. Tentunya contohnya Mapadendang. Pemerintah Sopeng sangat antusias untuk mengikutinya. Contohnya dia menyumbangkan contohnya ternak seperti sapi agar dikonsumsi seluruh masyarakat. Ya, itulah tadi beberapa pertanyaan saya ajukan dan kemudian beliau jawab dan kemudian saya paparkan di sini. Terima kasih.